Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum ittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Nah, sekarang fatubu ila bari'ikum. Ini ada perintah untuk taubat. Kenapa perintah untuk taubat di sini dikhususkan dengan ila bari'ikum? Padahal kira-kiranya fatubu itu cukup. Wa taubatu la takunu illa lil bari. Karena yang namanya taubat itu pasti kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Wal jawabannya al-muradu minhu an-nahyu 'anir riya'i. Jawabannya itu yang dimaksud dengan tubuh di sini adalah an-nahyu 'anir riya', larangan dari perbuatan riya fit taubati, di dalam taubat. Jadi diperkuat begitu. Ka'annahu qala lahum law azhartumut taubata la 'anil qalbi fa antum matubtum ila Allahi alladhi huwa muttali'un 'ala dhamirikum. Seolah-olah dikatakan jika kalian bertaubat tidak hasil dari kalbu, maka kalian itu tidak taubat kepada Allah, yang mana Allah itu maha melihat kepada apa yang ada di dalam hati kalian. Hmm. Langsung taubat, tapi langsung berhenti begitu. Iya. Langsung itu hakikatuhu. Meskipun besoknya mengerjakan lagi itu. Iya, tobat lagi. Ya besoknya kan gak tahu begitu ya. Ya siapa tahu itu terakhir kan gak tahu juga. Cuman kalau syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi, ya itu hudur anil qalbi. Bukan karena kita itu tahu. Kenapa kita berbuat, kenapa kita berhenti dari perbuatan ini? Ya, motivasi utamanya apa kita tahu. Ya, itu memang sesuatu yang kadang-kadang samar, tapi untuk orang yang meneliti keadaan hatinya sendiri, dia itu paham kenapa dia berhenti dari perbuatan itu. Misalkan orang berhenti mabok nih. Orang berhenti mabok itu gara-garanya apa? Bisa jadi karena memang gak punya duit. Dan dia tahu dia itu berhenti gara-gara gak punya duit, atau gara-gara badannya sudah lemah. Ya, karena penyakit misalkan. Nah, kalau misalkan dia memang menyesal ini sudah melanggar aturan Allah, kemudian dia berhenti seketika dan dia berjanji tidak akan melaksanakannya lagi, itu hasil taubat bagi dirinya begitu. Nah, itulah yang diperintah. Ya. Makanya orang yang mau dihukum mati itu di Taliban ya. Orang yang mau dihukum mati itu jadi santri dulu 6 tahun. Iya. Orang-orang yang di penjara sama Taliban itu yang mau dihukum mati itu nggak langsung dihukum mati. Selama 6 tahun itu dikasih pengajaran agama dulu, biar dia itu mati dalam keadaan taubat begitu. Ya, dikasih dulu tijan, suruh sholat dulu yang benar terus. Udah paham nih, kamu udah paham sekarang kenapa kamu harus dibunuh? Paham, Rito. Tuh, husnul khotimah tuh. Gak langsung di main buncit ya gimana, udah aturan Allahnya kayak gitu. Nah, jadi ini adalah larangan riya di dalam taubat. Ka'annahu qala lahum law azhartumut taubata la 'anil qalbi fa antum matubtum ilallah. Seolah-olah dikatakan jika kalian hanya menampakkan taubat bukan dari kolbu,
maka kalian itu tidak taubat kepada Allah allati huwa muttali'un ala dhamirikum, yang mana Allah itu melihat kepada dalam hati kalian. Wa innama tubtum ilan nas, kalian itu hanya taubat kepada manusia. Wa dzalika mimma la faidata fihi, sedangkan taubat karena manusia itu tidak ada faidah sama sekali. Fa innakum idza adzabtum ilallahi wajaba an tatubu ilallahi, maka jika kalian itu bikin dosanya sama Allah, ya tobatnya sama Allah, begitu. Ya, ini kamu ini ya ketahuan meeting sama mantan, itu melanggar aturan istri atau melanggar aturan Allah? Ya kalau kamu itu kok minta maaf sama istri kamu itu nggak sadar kamu itu sedang melanggar larangan Allah, cuman lagi melanggar aturan istri saja. Ya, sampailah. Berarti kamu itu taubatnya kepada siapa? Kepada istri, ya, kepada manusia. Tidak ada faedah. Nah, saya itu salut sama Ahmad Dhani, itu salut saya itu. Ya. Ini Mulan Jamilah, ini temennya siapa? Maya. Apalah. Itu nggak mau dengar omongan orang tuh, nggak didengar, udah pokoknya udah saya jatuh cinta, saya mau kawin sama dia, istri saya mau menuntut cerai, bodoh amat. Kawin tuh sama Mulan, salut saya itu. Hebat, lalaki. Lalaki itu ya, diomongin se-Indonesia, bodoh amat. Hebat. Oh, semoga lu top. Ahmad Dhani top. Marco top, Ahmad Dhani sudah. Ya. Hah? Ada dipotong dong. Jadi short dong. Roma Irama diangkat wali sama Imad. Ahmad Dhani diangkat wali sama saya. Siapa lo? Ada soal salis ya, soal ketiga. Aifahtu sohadal maudhi'u bidzikril bari. Wal jawabu. Nah, kenapa bahasanya itu ila barikum, tidak kepada Allah? Fatubu ilallah. Kenapa pemilihan diksinya itu ila barikum? Al-bari ini adalah lafaz yang suka dipakai oleh mutakalimin. Kalau kalian itu jeli melihat apa? Jeli melihat pemakaian kata-kata itu. Karena bari itu sonia. Bari itu sonia. Wal jawabu al bari'u huwa alladhi khalaqal khalqa bari'an minat tafawut. Jadi baro'a itu kan berlepas diri aslinya itu. Nah, al-bari itu maknanya apa? Al-bari itu yang menciptakan makhluk yang mana dia itu berlepas diri dari tafawut, dari kontradiksi. Ya, karena yang namanya khalqun itu pasti dia lepas dari kontradiksi. Gak bisa, ya di atas ya di bawah, gak bisa. Dari jihad yang sama begitu. Ya Zaid ya bukan Zaid, gak bisa. Maka khalqun itu pasti bariun anit tafawut. Pasti berlepas diri dari kontradiksi. Nah, mataro fi khalqir rahman min tafawutin, sebagaimana dikatakan di dalam surah Al-Mulk ayat 3, tidaklah engkau melihat di dalam ciptaannya Ar-Rahman itu apa? Adanya tafawut, adanya kontradiksi. Wa mutamayyizan ba'duhu an ba'din bil ashkalil mukhtalifati wasuwaril mutabayyinati. Dan yang membedakan atau yang menjadi beda sebagian makhluk dari sebagian yang lain dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Fakana dzalika tanbihan ala anna man kana kadzalika fahuwa ahaqqu bil ibadah. Maka ini sebagai tanbih bahwa zat yang seperti itu dia adalah yang paling berhak untuk disembah. Minal baqaril ladzi yudrobu bihil matsal fil ghabawah, daripada menyembah sapi yang mana si sapi itu suka dijadikan tamsil bagi orang-orang yang dungu. Urangnya mundrak nyembah orang naga gitu. Ayo pada nyembah sapi, kamu itu dungunya kok kayak sapi. Dulu suka kayak gitu ya orang-orang itu. Makanya disebut lagi itu turut munding lah, itu turut naga. Itu turut oe juga nya.
Emang itu suka dijadikan tamsil bagi bawah, bagi ketololan, kedunguan. Dan orang Bani Israel saat di khitab fatubu ila barikum itu kena sama hati itu. Karena mereka pun tahu si anak sapi ini bukan kholik tapi makhluk. Malah yang menciptakan itu tangan mereka sendiri begitu. Jadi kena sekali. Nih kamu itu taubat ila barikum, kena langsung itu. Makanya bahasanya bari. Apa perbedaan antara kedua fa? Di sini ada dua fa ini. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Anal fa'al ula li sabab, fa yang pertama itu li sabab li anna zulma sababut taubati, karena yang namanya kezaliman itu adalah sabab dari taubat. Wa tsaniyah li ta'qib, sedangkan yang kedua itu li ta'qib. Setelah itu maka begitu. Annal qatla min tamamit taubati, karena membunuh itu termasuk kesempurnaan taubat. Maksudnya membunuh diri di sini itu ya, termasuk kesempurnaan taubat. Fa makna qaulihi fatubu ai fa'atbi'ut taubatal qatla tatimmatan li taubatikum. Maka maksud fatubu di sini adalah ikutilah olehmu taubat itu dengan membunuh diri kalian sendiri. Tatimmatan li taubatikum, sebagai penyempurna bagi taubat kalian. Nah, sekarang kita membahas apa yang dimaksud perintah untuk membunuh diri ini. Apa disuruh bawa pisau kemudian bunuh diri begitu harakiri kayak orang-orang Jepang? Atau bagaimana? As-su'alul khamis, mal muradu biqaulihi faqtulu anfusakum. Apa murad dari perintah faqtulu anfusakum? Ahwa ma yaqtadihi zahiruhu min ayyaqtula kullu wahidin nafsahu awil muradu ghairu dzalik. Apakah yang dimaksud itu adalah zahir ayat, yaitu membunuh diri sendiri dengan tangan sendiri, atau selainnya? Al-jawabu ikhtalafan nasu fihi faqama qaumun minal mufassirin. Nah, jawabannya khilaf. Kita baca khilafnya apa saja. Mufassir berbeda pendapat. La yajuzu ayyakunal muradu amra kulli wahidin minat taibin bi qatl nafsihi wa huwa ikhtiyarul qadi Abdul Jabbar. Kalau kata al-qadi Abdul Jabbar Mu'tazili, yang dimaksud membunuh diri sendiri itu mustahil, gak mungkin. Masa dosa disuruh diikuti sama dosa lagi, itu kan bunuh diri itu kan dosa juga. Gitu. Ya. Makanya nggak mungkin yang dimaksud itu ini. Dia kata Al-Qadi Abdul Jabbar. Wahtaju alaihi biwajhain. Hujjah mereka apa? Yang mengatakan bahwa zahir ayat ini tidak akan terjadi. Bukan itu yang dimaksud. Al-awwalu wa huwa alladhi awwala alaihi ahlu tafsiri annal mufassirina ajma'u ala annahum ma qatalu anfusahum bi aidihim walau kanu ma'murina bidzalika la saru usatan bitarki dzalik. Sebetulnya ini begini, kalau kata yang mengatakan ini tidak akan membunuh diri sendiri. Karena riwayat yang sampai kepada kita, mereka tidak membunuh diri sendiri. Riwayat yang sampai kepada kita, mereka saling membunuh begitu. Nah, kalau di dalam kenyataannya, riwayat yang sampai kepada kita ini saling membunuh, tapi perintahnya itu membunuh diri sendiri, ya maksiat, ikuti maksiat dong. Ya, karena perintahnya itu membunuh diri sendiri, ternyata riwayatnya saling membunuh. Yang pertama. Yang kedua, wa huwa alladhi awwala alaihi al-qadi Abdul Jabbar annal qatla huwa naqdul bidyah allati 'indaha yajibu ay yakhruja min ay yakuna hayyan wa ma 'ada dzalika mimma yuaddi ila ay yamuta qariban aw ba'idan. Inna ma sumiya qatan ala tariqil majaz. Nah, ini takwilnya Qadi Abdul Jabbar juga. Annal qatla, bahwa yang namanya membunuh itu yaitu menghancurkan bidyah. Menghancurkan bidyah itu merusak keadaan diri, begitulah kira-kiranya ya. Yang mana merusak keadaan diri itu harus sampai kepada had si hidup hilang. Itu namanya membunuh tuh. Ya kalau merokok mah tidak membunuhmu. Merokok itu tidak membunuhmu. Karena yang namanya membunuh itu harus sampai hayat hilang. Dan dia harus seketika. Ya. Dia harus seketika. Makanya nanti kan misalkan di dalam kisos kan ada tuh. Kalau orang misalkan apa ya, dia gak membunuh, tapi dia membuat luka. Nah, kemudian lukanya infeksi, kemudian mati. Bisa gak orang ini di kisos? Gak bisa.
Karena membunuh itu ya sampai had, hilangnya nyawa begitu. Dengan perbuatannya itu. Nah, makanya ada syibhul amdi kan. Ada amdun, ada syibhul amdi, ada khoto begitu. Nggak bisa semua dibilang apa? Membunuh. Karena ini nanti ada sabab qorib, ada sabab ba'id. Nah, wa ma ada dzalika mimma yu'addi ila ayyamuta qoriban aw ba'idan innama summiya qatlan ala tariqil majaz. Adapun jika perbuatan ini dengan cara yang jauh, dengan konsisten, tapi dilakukan terus-menerus konsisten gitu, akhirnya mati. Kayak apa? Kayak ditawai pamajikan. Si istri ini disuruh terus sampai mati megung gitu. Itu kan bukan karena satu perbuatan. Itu pun bisa sebetulnya disebut membunuh, tapi majaz, tidak hakikat. Itulah yang disebut membunuh pelan-pelan. Itu kalau kata fikih bisa dikisos gak tuh? Gak bisa, gak bisa. Ya, jadi dengan apa su'ul mu'asyaroh disebutnya itu. Ya, maehan kukalakuan. Maehan kukalakuan itu nggak bisa disebut membunuh, ya. Tapi bisa secara bahasa disebut membunuh, tapi dia majaz. Idza arafta haqiqatal qatli fadaqul. Nah, berarti kan kamu bisa membedakan sekarang apa membunuh apa bukan. Maka kami berkatakan, ini kata Al-Qadhi Abdul Jabbar, innahu la yajuzu ayyamurullahu ta'ala bihi li'annal ibadati syar'iyyata innama tasunu likauniha masalihal lidzalikal mukallafi wa la takunu maslahatan illa fil umuril mustaqbalah wa laysa ba'dal qatli halu taklifin hatta yakunul qatlu maslahatan fihi wa hada khilafu wa hada bi khilafi ma yaf'aluhu Allah ta'ala minal imadati li anna dzalika min fi'lillahi fayahsunu ay yaf'alahu idza kana salahan li mukallafin akhar wa yu'awwidu dzalikal mukallaf bil iwadil azimi wa bi khilafi ay ya'murullahu ta'ala bi ay kalam. Batain euy. Ya begini. Kan Qadhi Abdul Jabbar mah Mu'tazilah, sholah aslah kan. Nah, kalau kamu tahu hakikatul qatli, tidak mungkin Bani Israil ini disuruh membunuh dirinya sendiri. Atau saling membunuh pun gak mungkin. Kenapa? Karena taklif itu harus sholah wal aslah. Ya, harus baik. Sedangkan ada taklif ini harus diikuti dengan kebaikan setelahnya. Nah, setelah mati kebaikan apa? Gak ada. Kata Qadhi Abdul Jabbar itu beda kalau yang membunuhnya Allah. Loh, ya dengan malaikat Israel begitu ya. Itu mah bagus-bagusnya. Nanti kalau gitu, tuh kalau gitu berarti nggak bakal ada orang mati dong. Kita kira-kiranya kita itu ya. Kalau kamu itu ihtijajnya seperti itu, hai Mu'tazilah, nanti nggak bakal ada orang mati karena Allah pun membunuh juga. Emang nanti kita bilang gitu, Allah itu membunuh kita. Ya hakikatan. Oh ya, kalau yang namanya membunuh itu mengeluarkan nyawa ya, gimana lagi? Cuman kalau bukan lagi ngaji jangan disebut begitu. Kawala. Idza kana sholahan li mukallafin akhar yu'awidu. Nah, fa'lillahi fayasunu ayyam alahu idza kana sholahan li mukallafin akhar. Soalnya kalau misalkan Allah yang membunuh, itu ada maslahat buat mukallaf yang lain. Jadi ingat baik. Wa yu'awidu dzalikal mukallaf bil iwadil azim. Wa bi khilafi ayyamurullah. Nah, kalau misalkan dengan mukallaf itu kan nanti ada konsekuensinya. Begitu. Wa bi khilafi ayyamurullah ta'ala bi ayyajraha nafsahu aw yaqa'a udwan min a'dha'ihi wa la yasulul mautu akibahu li'annahu lama baqiya ba'da dzalikal fi'li hayyan lam yamtani ayyakuna dzalikal fi'lu sholahan fil af'alil mustaqbalah. Tapi kalau misalkan Allah itu menyuruhnya untuk menyakiti diri sendiri, nah ini masih ada maslahatnya. Jadi majaz begitu membunuhnya itu. Faqtulu anfusakum itu sakitilah diri kalian sendiri. Nah, akhirnya eta marawa naon? Marawa hinis. Terus diasupkeun ka nu kanjut kan. Dah. Ayo sarahkan. Jadi yang disuruhnya itu apa? Menyakiti diri. Itu bukan hakikatuh yang dimaksud, tapi majaz.
Boleh boleh ayak pula. La nusallimu anal qatla ismun lil fi'lil muzhiqi lirruh fil hali bal huwa ibaratun 'anil fi'lil muaddi ila zuhuq imma fil hali aw ba'dahu wa dalilu alaihi annahu law halafa alla yaqtulu insanan fajarahu jirahatan azimatan wa baqiya ba'da dzalikal jirahati hayyan lahzatan wahidatan thumma mata fa innahu yanathu fi yaminihi. Nah, nanti bisa juga ada i'tirad mengatakan seperti ini. Kita tidak musalamah bahwa yang namanya qatlun itu adalah nama bagi perbuatan yang mengeluarkan ruh seketika. Tapi dia ibarat dari perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada hilangnya ruh. Baik seketika atau setelah perbuatan itu. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang nih, dipukul 5 menit kemudian baru mati. Itu qatlun atau bukan? Begitu. Atau qatlun itu harus langsung nggak ada nyawanya. Kontan begitu, filhal. Nah, Mu'tarid bisa begini, ya kan yang namanya qatlun itu juga qatlun. Ya, coba nih ada dalilnya bahwa itu qatlun. Ini dalilnya nih. Wa dalilu alaihi annahu law halafa alla yaqtula insana. Dia itu bersumpah tidak akan membunuh manusia. Saya bersumpah kayak si Ken Shinimura. Tahu Ken Shinimura? Samurai X. Oh. Samurai X, itu kan tadinya Batosai. Ya. Tadinya itu dia pembunuh paling kejam. Sudah membunuh banyak orang, akhirnya dia taubat. Taubatan nasuha itu. Si siapa? Si Ken Shinimura. Saya berjanji tidak akan membunuh lagi. Akhirnya dia bikin pedang mata terbalik. Jadi yang tajamnya di atas, yang tumpulnya di bawah. Dan dia bersumpah tidak akan membunuh orang lagi. Makanya kalau perang kena kepalanya itu tetap dipakai skillnya, tapi paling pingsan orangnya. Itu kalau yang dipakai mata pisaunya, oh itu udah buntung tuh. Ya dia bersumpah dia. Ya kalau dia Islam laki-lakinya begitu ya, dia Islam. Jadi Jepang mukmin. Dia itu berjanji saya tidak akan membunuh orang lagi. Nah, fajarohahu jirohatan azimatan wa baqiya ba'da tilkal jiroha hayyan lahzatan. Tapi ternyata dia itu satu waktu bertaruh lagi sama orang, ya. Emang pakainya kan pisau yang tumpulnya itu, tapi setelah dipukul kena ke urat nadi, wah, kuprak, emang gak langsung mati, tunggu 3 detik lah, napasnya hilang, mati. Tapi kan dengan barang tumpul kan, juga tidak bermaksud untuk membunuh. Tapi nya eta moal tah mah. Wah, eta mah kete patlu syibul amdi. Maksudnya itu. Nah, itu ya, itu apa wahidatan summa mata fa innahu yahnathu fi yaminihi. Dia itu telah melanggar sumpahnya. Maka dia harus puasa 3 hari. Si Batosai itu harus puasa 3 hari. Kafaratnya itu. Ya. Wa tusamihi kullu ahli hadhihi lughah qatilan, dan dia itu disebut pembunuh lagi. Yang mana? Iya tidak seketika, tapi kan tetap qatil juga kan. Bi ghairil amdi begitu. Wal aslu fil istimali al haqiqatu fadalla ala annasmal qatli ismul fi'lil muaddi ila zuhuq sawa'un ada ilahi fil hal au ba'da dzalik wa anta salamta. Jadi sekarang yang namanya membunuh ini dia baik kepada perbuatan secara lughah ya, baik kepada yang perbuatannya halan atau mustakbalan. Wa anta salamta jawaza wurudil amri bil jirahati allati la tastaqibuz zuhuq fil hali wa idza kana kadzalika thabata jawazu ayyuradal amru bi ayyaqulal insanu nafsah salamna annal qatla ismul fi'lil musiqil ruh fil hali falima la yajuzu wurudul amri bihi. Jadi kira-kiranya begini, berarti ini bisa dimaknai majaz lah begitu. Ya, ini bisa dimaknai atau dimaknai hakikat, tapi yang dimaksud jarohah, menyakiti diri sendiri. Ini kan ngomong-ngomong bisa. Salamna annal qatla ismul fi'lil muzhiqi lirruh. Oke, kita musalamah bahwa yang namanya qatlun itu adalah nama bagi perbuatan yang merusak ruh. Seketika itu juga falima la yajuzu wurudul amri bih. Maka kenapa tidak bisa perintah itu membunuh seketika?
Qauluhu la budda fi wurudil amri bihi min maslahatin istiqbaliyatin. Qulna awalan la nusallimu annahu la budda fihi min maslahatin wa dalilu alaihi annahu amara man yu'lamu kufrahu bil iman. Nah, sekarang begini. Ini kan road kita sama Mu'tazilah nih. Kita bilang begini, ya udah kalau misalkan ada dua makna. Tapi kan tidak berarti harus makna yang ini, bisa jadi makna yang ini juga kan? Bisa jadi itu membunuh filhal. Kenapa tidak? Ini sekarang kita jawab nih si siapa? Si Mu'tazilah itu. Nah, sedangkan perkataan Mu'tazilah bahwa yang namanya perintah itu harus ada masalah istiqbaliyah, masalah di depan. Kita menjawab awalan lalu salimu annahu la budda fihi min maslahatin. Kita tidak musalamah harus ada maslahatnya. Dalilnya apa? Annahu amara man yu'lamu kafrahu bil imani wala maslahata fi dzalika idla faidata fi dzalika min dzalika taklifi illa husulil iqab. Dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan man yu'lama bagi orang yang diketahui kekafirannya untuk beriman. Dan tidak ada maslahat di dalam perintah itu. Karena tidak ada maslahat pada taklif itu kecuali hasilnya apa? Siksaan. Jadi kalau kamu mau bilang yang namanya perintah itu harus ada maslahat, gimana nih orang-orang kafir disuruh iman? Kalau nggak iman disuruh bayar jizyah, kalau nggak bayar jizyah diusir, kalau mau diusir nggak mau bayar jizyah dibunuh. Perintahnya ini masalahnya buat dia apa? Kan nggak ada masalahnya juga, ya kan? Jadi usul kamu hai Mu'tazilah yang mengatakan setiap perintah itu harus ada masalahnya, kami tidak musallam. Nah, itu terbukti. Salamna annahu la budda min maslahatin walakin lima qulta innahu la budda min auditil kal maslahati ilai. Oke lah kita tanazul sekarang musalamah bahwa setiap perintah taklif itu harus ada maslahatnya. Nah, kenapa nggak bisa maslahat itu kembali kepada orangnya itu? Walima la yajuzu an naqatlahu nafsahu maslahatan li ghairihi. Dan bisa jadi malah orang ini kalau disuruh membunuh dirinya sendiri jadi maslahat bagi orang lain. Allah Ta'ala amarahu bidzalika liyantafi'a bihi dzalikal ghair. Dan Allah memerintahkan orang itu untuk membunuh dirinya sendiri supaya jadi manfaat bagi orang lain. Tsumma innahu ta'ala yuwassilu liwadul azima ilahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada orang itu yang sudah membunuh dirinya. Salamna annahu la budda min audil maslahati ilaihi lakin lima la yajuzu ayyuqala inna ilmahu bikaunihi ma'muran bidzalikal fi'li maslahatun lah. Mithlu annahu lamma amara bi ayyaqula nafsahu qadan fa inna ilmahu bidzalika yasiru da'iyan lahu ila tarkil qabaihi min dzalika zamani ila wurudil ghaddi. Atau misalkan kita seperti ini sekarang. Oke lah, bahwa maslahatnya ini dia tidak kembali kepada dirinya sendiri. Tapi kan bisa jadi maslahatnya ini diketahui dari ilmu Allah. Bahwa orang ini kalau dia tidak membunuh dirinya hari ini, besok dia akan nyembah patung lagi. Atau dia akan melaksanakan dosa-dosa lagi. Allah tahu, makanya Allah nyuruh dia untuk bunuh diri sekarang. Tahu kan bisa jadi. Jadi kan maslahat-maslahatnya si siapa? Mu'tazilah itu. Ya. Jadi ala kulli halin apa? Takwilnya Al-Qadhi Abdul Jabbar tadi yang mengatakan bahwa ini tidak bisa ditakwil, tidak bisa dimaknai zahirnya. Nah, itu tidak musalamah kita begitu. Ya. Malahan itu batil. Batilnya bukan karena usul kita. Kita tanazul sama usul mereka pun masih batil juga begitu. Mithlu annahu lamma amara bi an yaqula nafsahu qadan fa inna ilmahu bidzalika yasiru da'iyan lahu ila tarkil qabaihi min dzalika zamani ila wurudil ghad. Wa idza kanat hadhihi al-ihtimalat mumkinatan saqata ma qala al-qadhi. Lihat, jika ihtimal datang maka saqata bihil istidlal gitu. Ya ini kemungkinannya ada kok, maka istilahnya Al-Qadhi Abdul Jabbar ini saqata. Balil wajhul awwalu alladhi awala alaihi al-mufassiruna aqwa. Tapi malah yang ditakwil oleh mufassirun yang pertama itu lebih kuat lagi. Wa ala hadza yajibu sarful ayati an zahiruha. Maka atas ini maka wajib apa? An zahiriha begitu ya. Harus dimaknai apanya? Zahirnya. Takwilu qatl nafsi. Nah sekarang apa ini maksud qatl nafsi di sini? Al-wajhul awalu ayyuqala amara kullu wahidin min ulaika taibin bi ayyaqtula ba'dhum ba'dhan. Fa qawluhu faqtulu anfusakum ma'nahu liyaqtul ba'dukum ba'dhan wa huwa ka qawlihi fi mawdhi'in akhar. Ini adalah untuk disuruh untuk membunuh yang satu membunuh yang lain. Jadi orang ini disuruh untuk membunuh orang itu disuruh untuk membunuh orang ini. Sebagaimana dikatakan dalam surah An-Nisa, siaknya sama. Wala taqtulu anfusakum.
Dan janganlah kalian itu membunuh diri kalian sendiri. Ini bukan perintah, bukan larangan untuk bunuh diri, tapi larangan untuk membunuh orang lain. Tapi bahasanya wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Itu maksudnya janganlah kalian membunuh orang lain. Siaknya sama. Maka faqtulu anfusakum, bunuhlah oleh kalian orang lain, begitu. Dan orang ini juga disuruh untuk membunuh orang lain juga. Itu siaknya. Pamanahu la yaqtul ba'dukum ba'dhan wa tahqiquhu annal mu'minina kan nafsil wahidah. Nah, sudahlah. Nah, itu kemungkinan pertama ya. Yang kedua, annallaha ta'ala amara ghayra ulaika ta'ibin biqatli ulaika ta'ibin fa yakunul muradu min qawlihi faqtulu anfusakum istaslimu lil qatli. Kemungkinan kedua, orang-orang yang berdosa-berdosa ini disuruh ngantri buat dibunuh sama orang yang tidak berdosa. Itu kemungkinan keduanya itu. Ya, jadi orang yang tidak berdosa jadi algojo. Ayo ngantri. Nah itu kemungkinan keduanya itu. Ya, ngeri kan ya. Kita udah lewat, udah selesai. Iya, menunggu siksaan itu siksaan. Menunggu siksaan itu siksaan. Ya dulu itu kalau pas lagi zaman disuntik SD, saya itu paling pertama emang bener. Ayo siapa yang disuntik? Abi heula, saya paling pertama itu udah. Ya, makanya nggak pernah tahu kalau orang-orang lain itu disuntik gimana. Udah disuntik pulang nangis. Wah, daripada nungguin orang lain, ngeri kan? Wah orang begitu. Nah, epesan baca. Oh, iku wani anu iku mah. Ayo paling pertama wah itu. Coba kalau paling pertama teh kalau kata si bapak dulu gini, biar jarumnya masih bersih. Ya dulu makan satu teh buat jika ayam, harga makan sok sia. Nya ada hiji keur kabah, udah nu terakhir teh balaroh ieu teh karunya nu geus infeksi mah. Ya, sia mun disuntik pageulana. Nah, udah ieu cenah naon? Jarumna cenah bisi ieu. Oh nya, pas yang disuntik urang heula teh heula, suntik pek jeurik we ka imah. Da badag panjor mun lagi badag. Ya badag kulobaan lagi siga hayam we ya. Segeut kene. Nu terakhir mah karunya berkah. Nah itu kan nungguin orang yang disuntik itu siksaan kan. Siksaan. Cuman kalau ini mah enggak berlaku bisa infeksi lah pae. Ayo wal infeksi ya mah. Keluar. Nah, jadi wahadal wajhu tsani aqrabu li anna fil wajhil awwali tazdadul masyaqqah li annal jama'ata idza starokat fid dzanbi kana ba'dhum ashadda atfan 'alal ba'di min ghairihi malaihi. Kayaknya kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi tafsir yang ini lebih kuat kayaknya. Kenapa? Yang tidak berdosa membunuh yang berdosa. Kenapa? Karena kalau yang berdosa disuruh membunuh yang berdosa, ini masing-masingnya akan saling kasihan karena dosanya sama begitu. Solider. Bareng. Kan kalau yang nggak berdosa mah dia merasa tidak berdosa begitu ya. Ini kan melaksanakan perintah nih sudah. Oh pukul mati, ya pancung mati. Ya kalau kita sama-sama dalam dosa yang sama, kita kan friend. Lah kok saya disuruh bunuh kamu ini gimana? Itu lebih berat lagi masyakohnya itu. Ya. Lebih berat. Fi dzalika tsumma ikhtalafatir riwayat. Nah, itu kan kemungkinan tuh. Kemungkinan mana? Kemungkinan mananya dua, disuruh membunuh, saling membunuh atau ngantri lah semua orang yang tidak berdosa. Nah, itu kemungkinannya. Riwayatnya gimana? Riwayat yang sampainya. Nah, mana tadi? Tsumma ikhtalafatil riwayat tuh, kemudian riwayat yang sampai kepada kita berbeda-beda. Wal awalu annahu amara man lam ya'budil ijlam minas sab'inal mukhtarina li huduril miqati ayyaqula man abadal ijlam minhum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang tidak menyembah kepada patung anak sapi itu dari 70 yang terpilih untuk menghadirkan miqat. Nah, lihuduril miqat 70 yang terpilih untuk menghadiri miqat untuk membunuh orang-orang yang menyembah patung anak sapi. Jadi kan Nabi Musa itu kan bawa orang 70 orang tuh
ke tempat Ma'dun itu. Ya, ini kejadian kedua kali atau kalau nggak salah kan waktu Nabi Musa itu berangkat kan sendirian. Pas Nabi Musa pulang itu udah pada nyembah anak sapi. Habis itu kan Nabi Musa itu bawa 70 orang naik lagi ke Tursina tuh. Ini harus gimana? Nah, kemudian Allah memerintahkan hal ini. Kemudian turun ke bawah. Nah, yang 70 ini yang disuruh membunuh. Itu ada riwayat seperti itu. Nah, lihuduril miqat. Mana? Wa kanal maqtulun sab'ina alfan. Dan yang terbunuh itu semuanya ada berapa? Ada 70.000. Famataharraku hatta qutilu ala salasati ayamin. Maka mereka itu tidak bergerak sama sekali sehingga mereka terbunuh selama 3 hari. Tilu poe mahanan lagi 70.000 ke 70. Saurang mahan 1.000. Ayo sia. Ngeri ya. Saurang teh soalna 1.000. Aing mana gawe kan bisa. Ngagawekeun ya jelema ya. Ya. Gawekeun. Tapi udah di surga, enggak usah kasihan juga. Udah di surga tuh. Ya, udah di surga. Sampai ina Muhammad harqu hatta qatilu ala talata. Wa hadzal qawlu dzakaruhu Muhammad bin Ishaq. Siapa ini yang mengatakan riwayat? Muhammad bin Ishaq. Yang kedua, annahu lamma amarahum Musa ala nabiyina alaihi salam bil qatli. Ajabu fa akhadha alaihimul mawathiq wa liyasbiru ala al-qatli fa asbahu mujtami'ina kullu qabilatin ala hidatin. Nah, yang kedua, bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala perkara itu tatkala Nabi Musa memerintahkan mereka bil qatli untuk membunuh, maka mereka itu ajabu ridho. Ya, oke lah, coba kan baik bagus juga kan. Maksudnya apa? Ada taat kepada syariat kan? Pasrah. Ya sudahlah, kalau harus dibunuh. Fa akhadha alaihimul mawathiq. Maka Nabi Musa itu menjadikanlah bagi mereka itu mawathiq. Apa ya? Perjanjian supaya mereka itu sabar alal qatli atas kejadian yang akan dihadapi, yaitu akan dibunuh. Ya sudah, kamu sabar ya. Gimana lagi ya? Saya juga pengennya kamu gak dibunuh sih, tapi ini perintah Allah. Ya iyalah, oke lah. Fa asbahu mujtami'ina kullu qabilatin ala hidatin. Maka jadilah mereka itu pagi-paginya berkumpul. Setiap kabilah itu ada posnya masing-masing. Karena ada 12 kabilah kan. Nah, wa atahum Harun bil ithnai asyara alfan alladzina lam ya'budul ijla. Datanglah Nabi Harun dengan membawa 12.000 orang yang mana mereka itu tidak menyembah patung anak sapi. Albatlah sama sekali. Jadi dari 600.000 yang pilihan kan 70, yang tidak menyembah anak sapinya itu 12.000. Yang 12.000 ini dijajarkan. Albatah wa bi aidihim suyuf, dan mereka itu membawa apa? Pedang-pedang. Yang 12.000 ini. Faqala at-taibun inna haula'i ikhwanukum qad ataukum syahirina suyufa fattaqullah. Maka orang-orang yang bertaubat itu berkata, bari melongkeun teh aja. Kada orang bertobat ini kan berarti berapa tahun 400.000? Cuma dikurangin berapa tadi? 12.000 ya. Ini 12.000. Berapa tuh? 588. 588.000. Itu yang menyembah anak patung. Ya tambah 70 tadi lah. Kalau yang hitung nah. Ini pada ngomong di sini. Tuh cenah dulur-dulur urang. Wah itu tuh saudara-saudara kita. Qad ataukum syahirina suyuf. Mereka datang kepada kita, maksudnya kepada kalian ya, kepada kita lah ya, kami begitu. Syahirina suyufa. Mereka itu membawa apa? Mengeluarkan pedang-pedang dari sangkarnya. Fattaqullaha wasbiru. Maka bertakwalah kita kepada Allah dan bersabarlah kita, sebagaimana kita kan sudah berkata kemarin sama Nabi Musa. Fala'anallahu rajulan qoma min majlisihi. Nanti kalau kita uget sedikit saja, uget. Kalau kita gerak sedikit saja akan dilaknat oleh Allah. Jadi kan tidak ridho begitu. Terus diam aja nanti. Itu kan orang-orang udah datang ya bawa pedang tuh. Kamu diam aja, awas jangan uget. Nanti kamu uget dikasih laknat sama Allah. Ya. Tidak boleh uget. Mana tadi teh?
Wasbiru fala'anallahu rajulan qoma min majlisi. Allah itu akan melaknat orang yang berdiri dari tempatnya. Au maddat tarfahu ilaihim, atau memicingkan penglihatan kepada orang yang akan membunuhnya. Bisa dipolototan gitu. Wah, Malik ayo nih. Ya itu kalau misalkan sampai kayak gitu, itu dilaknat oleh Allah. Makanya udah diam aja udah. Au ittaqahum biyadin aw rijlin yaquluna amin. Atau apa? Menghindari mereka. Jurus silatnya keluar. Set. Berijlin kalah ditengkas. Kebayang kalau ditengkas. Dilaknat sama Allah itu. Ya. Jangan melongge ulah. Uget ge ulah. Kau mau sampai keluar tapak tilu kenang dua. Jangan itu sudah ya. Yaquluna amin, amin. Mudah-mudahan sanggup. Faja'alu yaqtulunahum ilal masa'i wa qama Musa wa Harun alaihi wassalam. Nah itu yang 12.000 itu. Itu membunuh dari pagi-pagi sampai sore. Prak. Yang gemeter siapa sekarang? Nabi Musa. Nabi Musa sama Nabi Harun gemeteran sekarang. Aduh, ini orang udah pada hilang kepalanya, udah pada copot. Ya. Lah terus masalahnya apa? Masalahnya kan ini dari Mesir itu dibawa lewat laut kan biar selamat. Nah kalau belum mati udah di sana aja. Nah ini kalau udah lewat kayak gini baru mati sama. Terus tujuan kita ini apa akhirnya? Nabi Musa makanya berdoa, ya Allah, ya Allah wa yaqulani al-baqiyah ya Allah sisakan al-baqiyah. Lah nantilah yang baqiyah ini malah ingkar sama Nabi Muhammad pantolo. Makanya ingat kamu itu ingat. Dulu waktu kejadian dipintain selamat tuh. Ya. Biar kamu iman sama Rasulullah begitu. Nabi Musa sama Nabi Harun sampai al-baqiyah itu kan pertamanya yang berdoanya kan Nabi Musa. Nabi Musa itu berdoa mulai dari siang. Ini kalau di tafsir Ibnu Katsir lebih lengkap lagi. Jadi dari siang, dari zuhur udah minta. Dari zuhur. Cuman sama Allah nggak disuruh berhenti. Kita lumayan pan maihan jelema teh haji ya tuh. Hijieun 12.000 lumayan, 600.000. Kan anu buka kawadukan. Kan kawadukan. Baik. Itu dari zuhur minta sampai tangannya Nabi Musa itu makin lama makin turun. Iya, laki-laki perempuan. Makin lama makin turun tangannya Nabi Musa itu. Akhirnya Nabi Harun diangkat tangannya Nabi Musa. Jadi Nabi Harun ngedoain itu ditahan sama Nabi Harun itu. Al-baqiyah. Nah. Mana tadi? Ya ilahana fa'auhallahu ta'ala ilaihima. Ya Allah sesakeun. Maka pada waktunya oleh Allah dikasih wahyu. Qad ghafartu liman qutila wa tubtu ala man baqiyah. Telah aku ampuni orang yang terbunuh dan aku telah memberi taubat kepada orang yang masih hidup. Turun. Langsung. Ya stop. Yalah iya mantan pemajikan aing. Teu bisa, woi. Teu bisa. Tinggal ngatek. Mantan pemajikan, teu bisa. Gak boleh itu udah, berhenti. Ola wa kana al-qatla sab'ina alfan hadhihi riwayatul kalbi. Jadi yang dibunuh itu berapa orang? 70.000. Yang terbunuhnya 70.000. Ya, dari kejadian itu. Karena ada kan di ada orang tuh yang akhirnya tuh hilang tangannya ada. Itu enggak tahu gimana itu. Nah, karena kalau nggak salah itu ada awan hitam. Ada awan hitam jadi tertutup, jadi kelihatan juga gitu. Suara ya. Oke, tentang ya kan ya berarti ya. Asal itu anna bani Israil kanu qismaini minhum man abadal ijla wa minhum man lam ya'budu. Nah, ini riwayat yang ketiga. Bani Israil itu ada dua kelompok.
Ada yang menyembah patung anak sapi itu, ada yang tidak menyembah. Ada yang tidak menyembah tapi tidak ingkar. Minhum man lam ya'budhu walakin lam yunkir alaman ibadah. Jadi ada yang menyembah patung, ada yang tidak menyembah tapi tidak menyarekan begitu. Ya, membiarkan, tidak ingkar. Mengantepkan. Fa'amara man lam yastaghil bil inkar biqatli man istaghala bil ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala atau di sini Nabi Musa memerintahkan orang yang tidak mengingkari perbuatan itu untuk membunuh orang yang menyembah. Jadi yang dihukumnya yang tidak ingkar. Dia menyarekan, oh jangan menyembah anak sapi, ini bukan Tuhannya Musa. Masa yang kayak gini belah laut? Wah orang jadi nafsi mana orang jadi mak itu tah. Ya bukan urusan kita, bodo amat. Yang penting saya mah enggak. Ya, jadi yang satu mah ingkar, yang satu enggak, yang satu lagi menyembahkan begitu. Nah Allah itu memerintahkan orang yang tidak ingkar untuk membunuh orang yang menyembah. Yang ingkar mah enggak, yang ingkar mah kan tidak membunuh. Summa qala al-mufassiruna innar rajula kana yubsiru walidahu wa waladahu wa jarahu falam yumkinhul mudiyyu li amrillahi fa arsalallahu ta'ala sahabatan sauda. Nah karena ini yang dibunuh tadi kan bapaknya sendiri ya, anaknya sendiri, tetangganya sendiri. Dulu waktu di Mesir itu kan nostalgia. Aduh ini kan teman seproyek. Proyek apa? Piramida ya. Ini kan kita dulu membahu, dia nggak bawa sarapan saya kasih. Cuman dari sini kita tarang ngaji bareng lah jadi mujassimah itu jadi gitu. Ya karena kasihan, susah untuk melaksanakan perintah, akhirnya datang awan hitam itu biar kelihatan. Faqatalu ilal masai hatta da'a Musa wa Harun alaihi wasallam wa qala ya rabbi halakat banu Israil al-baqiyah. Ya, maka dibunuhlah itu dari pagi-pagi sampai sore. Sampai Nabi Musa sama Nabi Harun itu berdoa, ya Allah, atuh beak Bani Israil. Halakat Bani Israil, ya Allah, habis dong Bani Israil ini. Ya, al-baqiyah sisakan, ya Allah sisakan. Man kasyafatis sahabatu wa nazalatit tauratu, maka tersingkaplah itu sahabah si awan-awan hitam tadi, wa nazalatit tauratu, dan Taurat turun, wa saqatatis syafaru min aidihim, dan pedang-pedang itu langsung ditinggalkan, itu ditanggalkan. Soal sadis. Kaifa istahaqqul qatla wa hum qaddabu minar ridati wat taibu minar ridati la yuqtalu. Sebentar, ini kok bisa ya? Mereka itu kok bisa dibunuh? Padahal mereka sudah taubat. Sedangkan taubat dari murtad itu kan tidak dibunuh. Itu kan kalau misalkan ada orang murtad kemudian dia disuruh taubat dulu kan, disuruh taubat kemudian taubat kan gak dibunuh begitu. Nah ini kan mereka udah taubat, kok masih tetap dibunuh? Al jawabu dzalika mimma yakhtalifu bi syara'i. Nah ini mah beda syariat. Alhamdulillah kita alhamdulillah syariat kita karena buat untuk akhir zaman sampai akhir zaman ya. Coba kalau kita kan ada perbuatan yang memurtadkan tuh. Kita tuh udah kena berapa kali tuh harus dibunuh. Ya, perbuatan ini memurtadkan, Al-Qur'an dialungkeun murtad. Sok ya. Al-Qur'an lempar-lempar sudah murtad itu. Udah jatuh hak untuk dibunuh, tapi kan nggak langsung dibunuh, tapi musatab dipinta taubat dulu, begitu. Nah itu mah beda syariat. Kalau syariatnya Nabi Musa nggak ada taubat, bukan nggak ada taubat, tidak ada diangkat dari konsekuensinya, karena yang tadi qatla taibi anir ridati imma aman fi haqqil kulli au kana khoson bidalikal qaumi. Bisa jadi untuk semuanya atau khusus bagi kaum itu. Begitu. Itu sudah beda syariat. As-su'alu sabi' hal yasihhu maruya anna minhum man lam yuqtal mimman qabilallahu taubatah. Apakah sah yang diriwayatkan bahwa dari mereka itu ada yang tidak dibunuh dari orang-orang yang oleh Allah diterima taubatnya? Al jawabu la yamtani dzalika li anna qala ta'ala innakum zalamtum anfusakum khitabu musyafahatin fala allahu kana ma'al ba'di aw annahu kana aman fal amu qad yatatarraqu ilaihi takhsis. Nah, tapi kan kalau misalkan sekarang
harus membunuh? Kan tadi dibilang tuh ada yang nggak mati, ya kan? Terus gimana itu sah tidak? Sah saja. Ya karena langsung berhenti saat itu udah kan udah ada perintah lagi, gak ada masalah. Ya, jadi syariatnya itu yang ini dilaksanakan, setelah dilaksanakan kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kan sebetulnya apa ya? Bagus ini, baru terbuka nih. Ini kan sebetulnya rod bagi orang Yahudi yang mereka itu mengatakan bahwa syariat Allah tidak akan dinasah. Ya, ini nasah terjadi seketika itu. Disuruh membunuh, kemudian ada yang dibunuh, kemudian langsung diampuni. Disetop dari Taurat juga. Kalau nggak bisa dinasah mutlakon, harus bunuh terus, habis dong. Gimana sih? Kemudian apa kalau Ta'ala dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fa fihi tanbihun ala ma li ajlihi yumkinu tahammulu hadhil masyaqqah wa dzalika li anna halatahum kanat da'iratan baina dararid dunya wa dararil akhirah wal awwalu awla bit tahammul li annahu mutanahin. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, perbuatan itu lebih baik daripada untuk kalian di sisi Allah. Maka di sini ada apa? Ada peringatan bahwa jika kita dihadapkan kepada dua kesulitan, yang satu kesulitan dunia, yang satu kesulitan akhirat, mending kita ngambil kesulitan dunia. Ya, yang namanya kehidupan madarnya di situ, di kesulitan dunia sama kesulitan akhirat. Wal awalu awla bitahammul, mending kita menanggung kesulitan yang ada di dunia. Ya, begitu. Ya, kan kalau kita misalkan lihatnya penanggungan, ya berangkat ngaji ya berat. Ya, beratnya terasa seketika. Di rumah pun nggak ngaji berat juga sebetulnya, kan beratnya dari akhirat begitu. Iya kan? Memang beratnya belum terasa. Berat bebanku meninggalkanmu. Berat Gusti. Di ayeuna. Ya, dulunya waktu mending sekarang lah, ngapain nanti itu. Cuman apa? Cuman kalau atau hese kudu dincak not mah. Kudu ieu lah. Kudu diteskeun heula. Ada. Taeta. Mana tadi? Bitahammul li annahu mutanahin. Baina dararid dunya wa dararil akhirah wal awalu awla bitahammul li annahu mutanahin wa dararul akhirah ghairu mutanahin. Karena madaratnya dunia itu ada habisnya. Madarat akhirat enggak ada habisnya. Wali annal mauta labudda waqi'un, apalagi masalah ini. Sekarang mati, nanti mati, mending sekarang. Iya kan? Ngapain nanti? Ya. Oh, waktu na paeh aing. Oke. Siap kayak paeh ayeuna bener. Iya kan sebenarnya kan begitu ya. Sudah kan begitu. Nanti mati. Sekarang mati. Nanti mati di jalan Allah belum tentu. Sekarang mati perintah Allah. Iya. Oh, menjelma berakal begitu. Ya, ini sekarang aja. Nya si orang udah diparentahan ngomong gitu teh ada orang udah diparentahan. Kayak bola bekal tadi. Itu geus buku itu parentah Allah begitu aja. Nah itulah kalau kenanya sama kita mah ya repot juga begitu. Cuman dikira-kira namun kita nggak tasdik secara akli kan benernya. Iyalah. Falaisa fi tahammul qatli illa taqaddum wa ta'khir, karena yang namanya mati itu ya cuman masalah waktu, lebih cepat atau lebih lambat. Sedangkan kita tahu lebih cepat lebih baik. Ya tahu kita kok lebih cepat lebih baik. Ngapain nunggu tua dulu kayak abah mati lama sekarang lagi seger-segernya gini mati enak. Ya, nungguan kolot heula. Bener tuh sih. Oh jangan gitu dah. Ya sekarang orang pegawai di payun tuh. Ya padahal namanya mati takut domat. Ta'khir wa amal khalasu minal iqab wal fauzu bis thawabi fadakah wal gharadul a'zam. Adapun bersih dari dosa, ya kalau saya mah begini ya. Asal gitunya keadaannya kayak gini diampuni semua dosa, terus surga. Ayo lagi jadi Gusti gitu orang ayeuna mah. Tak gitu. Pan disuntik kayak yang tila orang.
Cuman lamun masalahna ieu belum tentu nya mending nunggu juga abang lah. Ya bae urang tanya gitu. Wah, tuker kebeneran gitu tak. Ya, cuman kalau misalkan kayak gini ada jaminan gitu ya. Ya mending sekarang lah udah. Itu. Makanya para sahabat itu kalau disuruh perang berangkat udah sahabat itu langsung. Ngapain nanti mati sekarang mati kan sekarang ada jaminannya nanti belum tentu. Nah orang kasihan yang sahabat itu orang didahuluin wafat oleh Rasulullah itu yang kasihan itu. Ya, Rasulullah wafat disolatin coba gimana dulu Sidna Hamzah disolatin misalkan sama Rasulullah begitu didoainya sama Rasulullah. Ya. Ya mending sekarang aja cuman pas perang ya ajalnya belum sampai kan menang terus. Menang terus kayak Sidna Ali duel terus menang terus tuh. Ya. Oleh anna ta'ala mudda waqi'un falaysa fi tahammul qatl ila taqaddum wa ta'khir wa ammal khalasu minal iqabi wal fawzu bit thawabi fadzaka huwal gharadul a'zam. Adapun bersih dari siksaan dan mendapatkan sawab, mendapatkan pahala, maka itu adalah tujuan yang paling agung. Amma qaulu ta'ala fataba 'alaikum ma fihi mahdhufun tsumma fihi wajhani ahaduhuma ayyuqaddaru min qauli Musa. Ya sudahlah. Jadi fataba 'alaikum itu begini, maka jika kalian mengerjakan perintah itu, maka Allah akan memberi taubat kepada kalian. Fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Sudah. Itu selesai ayat nomor 56. 55 ya, 54 ya. 54. Saya istirahat dulu ya. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa idh qultum, dan terjemah bebas lainnya, dan tatkala kalian berkata, ya Musa, tidaklah kami akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah secara jahroh, jelas nyata. Maka abstrak itu ya, menyambar, mengenailah kepada mereka itu as-so'iqatu, so'iqoh. So'iqoh itu apa ya? Nah ya semacam itu, semacam petir halilintar itu. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Tsumma ba'atsnakum, kemudian aku kata Allah membangkitkan kalian semua mimma di mautikum, setelah matinya kalian, la'allakum tashkurun, agar supaya kalian itu bersyukur. Nah itu terjemahnya. Wa idh qultum ya Musa, wawunya atifah, idhnya zorof, zorfuz zaman. Biasa zorof itu mahalnya mahal, nasab. Ma'tuf ala ni'mati. Jadi takdiruhu waqta qaulikum ya Musa. Dan ingatlah hai Bani Israel, waktu perkataan kalian kepada Musa. Nah, qultumnya itu bisa di i'rab lagi, itu fi'il wa fa'il. Jumlahnya mahalnya mahal jar, mudhaf ilaihi li'id. Ya Musa, ini maqulul qaulnya ya. Perkataan siapa? Bani Israel. Dia munada. Munada mufradul alam. Jadi ciri nasabnya itu fathah muqaddarah. Mabniun bidhammin muqaddarin. Oh mabni, salah. Mabni dengan dhammah muqaddarah begitu. Karena dia mahalnya mahal nasab, tapi karena isim alam, maka kedudukan munadanya itu mabni alat dhammi. Cuma di sini mabni dhammahnya tidak kelihatan karena ta'adzur. Zuhuruhu ta'adzur. Karena dia adalah isim maksur. Jumlah nidanya fi mahalin nasbi. Jadi kalau misalkan ya Zaidu, Zaidunya itu mahalnya mahal nasab.
tapi mabni alat dhammi karena isim alam. Lan harfun nafin wa nasbin nu'mina fi'il mudhari mansubun bilan fa'ilnya dhamir mustatar wujuban takdiruhu nahnu ya'udu ala qaumi Musa. Takdiruhu nahnu ya'udu ala qaumi Musa. Laka lan nu'mina laka muta'alaq minu atau binu mina itu muta'alaqnya ke situ. Jumlah fi'liyah fi mahallin nasbi maqulun liqultub. Nah ini perkataannya siapa? Bani Israel. Hatta, nah hatta di sini huruf jar. Harfu jarrin wa ghayatin. Naro fi'il mudhari' mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da hatta al jarrah. Jadi hatta ini kan huruf jar, kok bisa kena sama fi'il? Enggak, ini kenanya sama an. Jadi takwil an dengan naro, nah itu jadi majrurun bi hatta. Wa alamatun nasbihi fatatun muqaddaratun alal alifil mahdhufati. Alamat tasbihnya apa? Fatah muqaddarah alal alifil mahdhufah, atas alif yang mahdhuf. Litakhallus min iltiqa'is sakinaini. Jadi naro itu kan fi'il mudhari'. Dia mansub dengan an begitu. Mahdhuf. Annya mahdhuf. Min zuhurihi mana min zuhurihi at-ta'adzuru. Dan nahu fi'lun mu'talun bil alifi. Nah, sudah itu. Hatta narallaha, Allahnya jadi maf'ul bih. Karena ro'a di sini jadi maf'ul bih, dia maf'ul bihnya satu. Karena naro di sini adalah basoriyah, melihat. Kalau menyangka itu dua maf'ulnya. Ya. Jadi kalau aro itu aku melihat, itu ada dua, ada melihat basor, ada basiroh. Kalau melihat basiroh itu maf'ulnya dua. Aku menyangka gitu. Ro'a itu Zaidan ustadan. Aku melihat, aku menyangka Zaid itu ustad. Tapi kalau ro'aitul baita itu satu saja, aku melihat rumah. Nah yang dimaksudkan di sini sama Bani Israel itu melihat Allah dengan mata begitu. Hatta narallaha. Dia melihat Allah jahrotan secara nyata. Nah jahrotan ini apa? Mansubun ala maf'uliyah mutlaqah, maf'ul mutlaq. Hatta narallaha ru'yatan jahrotan begitu. Karena sifatan li masdarin mahdhufin takdiruhu hatta narallaha ru'yatan jahrotan. Wal jumlatul fi'liyah silatun an al-mudmarah, jumlah fi'liyahnya narallah jahrotan itu jadi silah an al-mudmarah. Kan hataan naro kan gitu ya, hataan naro. Wa an ma'asillatiha fi ta'wili masdarin majrurun bi hatta bi makna ila takdiruhu ila ru'yatinallaha jahratan. Al jar wal majrur muta'allaq bi nu'minu li'annahu fi'lun mudhari'un fa akhadhatkum fa apa harfu atfin wa tafri'in. Bukan atof. Jadi kan setelah itu, ya setelah mereka meminta itu, apa yang terjadi? Fa akhadatkum fi'il wa maf'ul. As-sa'iqatu fa'il dari akhadat. Wa antum wawunya haliyah. Antum mubtada tanzurun jadi khobar. Ini ada yang mahdhuf lagi. Muta'allaq nazar. Wa antum tanzurun apa? Tanzuruna ma halla bikum. Melihat apa-apa yang terjadi kepada kalian. Jumlah ismiyahnya fi mahalli nasbi halun min dhamiril mukhatabin takdiruhu hala kaunikum nazirina ma halla bikum. Wa antum tanzurun itu begitu. Jadi dalam keadaan kalian itu dikenai oleh petir itu, oleh halilintar itu, dalam keadaan kalian itu melihat apa-apa yang terjadi kepada kalian. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Summa harfu atfin wa tartibin. Ini pun atof lagi ya. Ba'atsnakum fi'il fa'il dan maf'ul bih. Min ba'di mautikum jar majrur.
La'allakum la'alanya harfun nasbin wa ta'lilin bima'na kai. Tashkurun itu khobar dari la'alla. Takdiruhu la'allakum syakirun. Agar kalian semua bersyukur. Pertanyaan? Ada? Nah, tereh-tereh banyak irobna lah. Nah, itu panjang tuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, masuk tafsir. Ya lam. Anna hadza huwal in'amu sadis. Ini adalah nikmat ke-6. Bayanuhu min wujuhin. Kenapa kok ini juga nikmat juga yang diberikan kepada Bani Israel? Ahaduha ka'annahu ta'ala qala udhkuru ni'mati hina qultum li Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu thumma ahyaitukum litatubu an baghikum. Jadi seolah-olah Allah itu berkata begini, ingatlah kalian nikmatku tatkala kalian berkata kepada Musa bahwa kami tidak akan beriman kepadamu hai Musa sehingga kami melihat Allah secara jahroh. Maka datanglah menyambar kepada kalian itu apa halilintar. Kemudian aku, kata Allah, menghidupkan kalian supaya kalian bertaubat dari keterluar batasan kalian. Jadi dari dosa kalian lah begitu. Sehingga kalian itu suci dari dosa. Wa tafuzu bitsawab, dan mendapatkan apa? Pahala. Tuh. Lihat ya, ini orang mati dalam keadaan kafir. Waktu disambarnya itu, tapi sama Allah dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, supaya apa? Iman. Ini umatnya Nabi Musa. Masa tidak bisa terjadi sama orang tuanya Nabi Muhammad SAW? Ya, yang dimuliakan. Ini orang-orang Wahabi bilang ibundanya Rasulullah, ayahnya Rasulullah di neraka, bodoh, tolol, bego, belagung, murakkab. Ini terjadi kepada siapa? Umatnya Nabi Musa. Bukankah lebih utama ini terjadi kepada ibundanya Rasulullah SAW dan ayahnya? Bahkan mungkin pamannya tuh. Talib. Allahu a'lam. Ya secara riwayat meskipun dhaif ada, tapi meskipun ada secara dhaif, riwayatnya itu ada, riwayatnya ada secara dhaif, tapi secara kejadian aula begitu, lebih utama. Kemudian menit sabaraha eta euy? Dicek heula. Tershort. Oh 11.40. Biar nanti babari. BTS-nya angan-angan. Summa ayaitukum litatubu an bagikum wa taqallasu adil qawmi wa tafuzu bitsawab. Wa taniha anna fiha tahdhiran liman kana fi zamani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an fi'li ma yustahaqqu bisababih ayyub ala bihi maf'ula bi ulaik. Yang keduanya ada tahdzir di sini. Ada peringatan bagi orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbuat pekerjaan atau perbuatan yang bisa mengakibatkan akibat yang sama dengan orang-orang terdahulu. Awas tuh kamu jangan kayak kakek kamu dulu tuh, kakek kamu kayak dulu begitu. Untung masih dihidupin lagi, kalau enggak kalian jangan sampai kayak gitu. Kalau begitu ada tahdzir. Wasalithuha tasbihuhum fi juhudihim mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi aslafihim fi juhudi nubuwwati Musa ala nabiyina wa alaihi salam ma'a musyahadatihim li'izami tilkal ayati zahirati wa tanbihan. Di sini pun ada apa? Penyerupaan. Si orang dak nu ngaranna uyah mah moal TS kaluhur. Bapaknya dulu begitu. Ya anaknya sekarang begitu. Ya, cucu-cucunya itu. Ya. Gak perlu tes DNA, dia mah udah yakin. Dia udah yakin anaknya Yahudi. Ya, kerjaannya kayak gitu. Bapaknya begitu. Jadi ada tasbih. Padahal orang tua mereka dulu itu melihat mujizat yang jelas, mujizat yang nyata. Ya ilmihi bi annahu law azharuha li juhudiha walau jahaduha lastahaqqul iqaba mithla mastahaqqahu aslafuhum. Jadi memperingatkan nih, kalau kalian itu ingkar
kepada Nabi Muhammad SAW, kalian pun sebetulnya berhak mendapatkan siksa. Jadi berhak mendapatkan siksa dan tidak disiksa itu dua perkara yang berbeda. Dia berhak mendapatkan siksa tapi belum disiksa, ya berarti muhmal, diihmal begitu, ditangguhkan. Wa rabi'uha fihi tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma kana yulaqi minhum wa tathbitun liqalbihi ala sabri kama sabara ulul azmi minar rusul. Di sini pun ada kabar gembira, bukan kabar gembira apa? Pengembara hati. Apa itu? Ya penghibur, ada hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya supaya bersabar menghadapi umat. Sebagaimana ulul azmi itu bersabar menghadapi umat. Nabi Musa itu menghadapi umatnya sabar. Wa khawmisuha fihi izalatu syubhatin may yaqulu inna nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam law sahat lakana aulan nasi bil iman bihi ahlal kitab lima annahum arafu khabarah. Wa dzalika li annahu ta'ala bayyana. Ini juga ada apa syubhat? Syubhatnya apa? Kalau Rasulullah itu benar adalah utusan Allah, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar utusan Allah, orang yang pertama kali beriman pasti Bani Israel. Karena di dalam Taurat disebutkan, Bani Israel itu mustahil tidak beriman. Karena Bani Israel tidak beriman, maka Muhammad ini bukan utusan Allah. Ada yang begitu. Berdalilnya itu di-road sama Al-Quran. Lah jangankan yang sekarang, dulu aja tuh diselamatin lewat laut apa segala macam, masih ingkar juga sama siapa? Nabi Musa. Emang si eta mah begitu, udah tahu benernya masih aja ingkar begitu. Ya. Saya jadi ingat kejadian si Imad itu. Jadi dia itu suka minta dalil, minta bukti, padahal bukti sudah nampak di depan mata. Mana buktinya Ba'alwi itu adalah keturunan Rasulullah SAW? Lah ijma apa kalau bukan bukti? Mintanya itu tes DNA, kitab sezaman. Kamu itu, bukti itu bukan dipinta, bukti itu dilihat. Hakim itu tidak boleh seperti ini. Kamu membunuh atau tidak? Tidak. Coba yang memberatkan mana? Ada yang memberatkan nih. Apa buktinya bahwa orang ini membunuh? Buktinya itu bahwa orang ini dia masuk kamar 5 menit sebelum kejadian. Ada nggak bukti yang lain? Nggak ada. Nggak mau. Saya mah pengen pisau. Kata hakim itu. Nggak ada pisau, nggak ada pembunuhan. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Hakim itu harus melihat dengan jeli semua perkara yang bisa dijadikan bukti, semua perkara yang bisa dijadikan dalil, bukan meminta dalil. Dalil tuh. Makanya orang-orang musyrikin Arab dulu itu kan minta, ya Muhammad, jikalau benar engkau adalah Rasul, maka ubahlah gunung Uhud ini menjadi emas. Itu dipenuhi nggak sama Rasulullah? Enggak. Kenapa? Karena dalilnya sudah banyak. Dalil yang menunjukkan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah banyak. Karena sudah banyak, sudah tidak diperlukan lagi penambahan dalil. Ini dalam kasus Ba'alwi sebagai keturunannya Rasulullah pun sama. Ya, makanya sepintar-pintarnya Syekh Nawawi tahu kitab Syajaratul Mubarakah tidak menafikan kezuriyahan Ba'alwi. Enggak, orang-orang yang baca kitab-kitab nasab, emangnya Imad doang yang baca kitab itu? Semua juga baca kitab itu, cuman enggak ada yang punya kesimpulan sejenius Imaduddin Al-Konohawi. Enggak ada. Terlalu jenius emang orang itu. Ya. Offside, saking jenius itu, mentok ke atas. Ya, mentok habis. Einstein aja kalah udah itu sama Imad itu. Einstein aja kalau dia jadi ahlu nasab gak bakal punya kesimpulan kayak gitu. Ya, ini terlalu cerdas orang emang. Ayo tulis catatan. Gitu. Nah, wadhalika li'annahu ta'ala bayyana anna aslafahum ma'a musyahadatihim tilkal ayatil bahira ala nubuwati Musa ala nabiyina wa salam. Kanu yartaduna kulla waqtin wa yatahakkamuna alaihi wa yukhalifuna fala yuta'ajjabu min mukhalafatihim. Jadi begitu, ya gak usahlah sekarang istidlal kayak gitu.
Lawang mereka dulu juga tahu Nabi Musa keadaannya bagaimana, malahan menyaksikan mukjizat di hadapannya, tapi mereka itu tetap murtad. Murtad itu bukan sekali dua kali, murtad lagi, diampuni lagi, murtad lagi. Wa yatahakamuna alaihi, dan malah nanti itu minta-minta sama Nabi Musa perkara yang gak jelas. Ya, ini kan udah saling bunuh tadi. Sekarang minta iman, minta lihat Allah jahrotan. Nanti minta timun, minta adas, minta kacang. Wah, Bani Israel ini ya. Udah macam-macam aja dia. Makanya fala yuta'ajjabu min mukhalafatihim, jangan aneh. Kalau orang kayak gini itu banyak. Malah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa in wajadu fi kutubihimul akhbaru an nubuwati, meskipun mereka mendapati ada kabar kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab mereka. Wasadi suhalam ma akhbaru Muhammadun alaihi salatu wasallam an hadhil qisas. Ma annahu kana ummiyan lam yastaghil bit ta'allumi albattah wajaba ayyakuna dzalika anil wahyi. Dan ini pun ada dalalah kenabian. Apa? Rasulullah tahu kisah ini secara mendetail, padahal beliau tidak belajar dari para rahib. Berarti jalannya dari wahyu gitu. Ini kejadiannya gimana sih sebetulnya itu? Nah, ada riwayatnya. Jadi ada dua qaul tentang kejadian ini. Yang pertama, anna hadhil waqi'ata kanat ba'da an kallafallahu abadatal ijli bil qatli. Bahwa kejadian ini, kejadian apa? Kejadian Bani Israel menuntut, ingin melihat Allah secara jelas, secara nyata. Apa? Oh, apa? Kapan? Aing ingat bekas iman, oplok. Kapan? Sebel aja lemok bodoh-bodoh teh. Ngapa bodoh sa Indonesia? Jeung nu ka bodoh aya deh aduh aing. Greget, tapi resep jadi aya contoh gitu dah. Jadi ngasepkeun perkawinan orang tetap aya contoh gitu. Jadi resep bully ku aing. Nah, kejadian ini setelah Allah Subhanahu wa taala apa? Mentaklif saling membunuh tadi. Jadi kejadian melihat Allah ini apa setelah kejadian yang tadi atau sebelum? Nah, di sini disebutkannya setelah. Qala Muhammad ibnu Ishaq lamma raja'a Musa ala nabiyina wa alaihi salam min at-tur ila qaumihi fara'a ma hum alaihi min ibadatil ijli wa qala li akhihi wasamiri ma qala wa harraqal ijla wa alqahu fil bahri. Tatkala Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi salam turun dari at-tur kepada kaumnya, maka melihat mereka itu sedang menyembah anak sapi, patungnya itu. Dan berkatalah Nabi Musa itu kepada saudaranya yaitu Nabi Harun wasamirin kepada Samiri. Makola apa yang dikatakan? Yalah kira-kiranya begitu. Bet diantepkeun. Wow, segala macam lahnya. Qala wa harraqal ijla wa alqahu fil bahri. Kemudian si patung anak sapi itu akhirnya dibakar dan dilemparkan ke lautan. Ikhtaru min qaumihi sab'ina rajulan. Kemudian Nabi Musa itu memilih 70 orang min khiyarihim, dari orang-orang terbaiknya. Ujian heula, orang terbaiknya itu pilih udah. Jadi pasti bukan orang yang menyembah anak patung, bukan. Falamma kharaju ila turi qalu li Musa, maka tatkala mereka itu keluar menuju tur, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Sal rabbaka hatta yusmi'ana kalama." Yang 70 orang ini punya permintaan. Ya Musa, tolong mintakan kepada Rabbu agar dia memperdengarkan kalamnya. Jadi jangan cuma kamu aja lah, kita kan udah sampai sini nih. Kita juga pengen denger. Fasa'ala Musa dalika. Dan Nabi Musa itu rahmatnya besar. Ya tinggal pinta kan gak ada masalah. Maka memintalah kepada Allah. Fa'ajabahullahu ilaihi. Maka oleh Allah diijabah. Walam madana minal jabal. Kemudian lebih dekat lagi kepada gunung. Wa alaihi amudun minal ghamam. Nah, terus datang ada apa? Amud. Tihang-tihang. Yang mana tihang-tihang itu dari awan hitam. Wataghasyal jabalu, dan berselubunglah gunung itu semuanya. Wadana min Musa dalikal ghamam hatta dakhala fihi. Kemudian si awannya itu mendekat sampai menyelimuti Nabi Musa. Faqala lil qaumi udkhulu wa'u. Dan berkatalah Nabi Musa itu, masuk. Kemudian dengarkanlah.
Wa kana Musa ala nabiyina wa alaihi salam matakallamahu rabbuhu wa qala jabhatihi nurun sati'un la yastati'u ahadun min bani adama an nazara ilaihi. Dan tatkala Nabi Musa itu dimukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala, di jidatnya itu ada cahaya yang sangat terang, yang mana tidak ada seorang pun dari Bani Adam yang sanggup untuk melihatnya. Wasami al-qaumu kalamallahi ma'a Musa ala nabiyina wa alaihi salam. Dan mendengarlah kaum itu mukalamahnya Allah dengan Nabi Musa. Nah ini jangan heran karena kejadiannya bisa beda dengan yang kemarin begitu. Jadi bisa ini makalam Allahnya dalam pengertian lewat malaikat Jibril atau Allah menciptakan suara. Nanti banyak pembahasannya begitu. Bukan kalam Allah yang dibuka hijab. Yaqulu lahu if'al wala taf'al. Ini kedengeran sama yang 70 orang ini. Kerjakan ini, jangan kerjakan anu. Kerjakan ini, jangan kerjakan anu. Falamma tammal kalamu in kasyafa'an musal ghamamu alladzi dakhala fihi faqala al-qawmu ba'da dzalik. Maka tatkala sudah terhilang ya, si ghamam tadi kan sudah hilang kan? Udah enggak ada. Maka berkata si kaum itu, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepada Allah sehingga kami melihat Allah dengan jelas. Masih kurang. Tapi sebetulnya ini kan wajar ya. Jadi udah mendengar kalamullah, udah kita ucaplah ini kalamullah begitu, mendengar. Wajar, karena itu kenikmatan. Kalau kita melihat itu kenikmatan. Pengen lagi lah. Nabi Musa aja lihat Rasulullah suruh balik lagi. Ya. Itu kalau dari nikmat datangnya. Kalau dari syakla ini laknat. Padahal ini khiyaruhum, orang-orang pilihan 70 ini udah dari 600.000 dipilih 70. Orang edidinya kapilih mual. Surah edidinya kapilih mual. Ya. Nah, liyakunu syuhudi. Nah, mana tadi? Pak akhirnya kamu soikatu disabar. Jadi bukan malah dikobul, yang ini malah apa? Disabar. Jadi ini bisa jadi permintaan yang mustahil aklan di dunia begitu. Ya. Atau mustahilnya bukan aklan di sini mah ya adatan, ya, atau bukan dari syukur datangnya itu. Nah, wamatu jami'an, matilah semua. 70 orang udah mati semua. Waqama Musa rafi'an yadayhi ila sama, akhirnya Nabi Musa repot lagi. Aduh, Allah. Nah itu susah lagi. Masalahnya bukan itu. Ini masalahnya Nabi Musa nih. Ya ilahi, ikhtartu min bani Israila sab'ina rajulan liyakunu syuhudi biqabuli taubatihim. Ya Allah, saya ini sudah milih 70 orang dari Bani Israel supaya mereka itu jadi saksi bahwa taubat mereka itu sudah diterima olehmu. Fa arji'u ilaihim wa laysa ma'i minhum wahidun. Terus saya pulang, enggak ada yang sisa ini satu pun, gimana ya? Supaya jadi saksi. Pamalani yaquluna fiyya. Terus nanti mereka bakal ngomong apa tentang saya ini? Masa ditelak juri gitu? Cuma lupa. Nah nanti kalau saya minta syukur lagi gak bakal ada yang mau. Falam yazal Musa mustaqilan bidu'ai. Maka Nabi Musa terus saja berdoa tuh gak berhenti. Duka kumai pokoknya 70 wih kendai Gusti. Ayo dok tapal pokoknya mau sanggup abdi mah. Kada wih ka Bani Israil itu 70 yang banding nomor 70 nah itu. Saya pendapat beasiswa teh ya. Farju ilaihim wa laysa ma'i minhum wahidun faman ladzi yaquluna fiyya falam yazal Musa mustaghilan bidu'ai hatta raddallahu ilaihim arwahahu. Akhirnya oleh Allah dikembalikan roh mereka itu wa talaba taubata Bani Israil min ibadatil ijli, dan menyuruh taubat Bani Israel dari gara-gara menyembah anak sapi itu. Faqala la illa ayyaqtulu anfusahum. Ya tidaklah, jadi minta lagi, udah dihidupin, ya, minta gak diterima taubatnya, ya, kecuali jika mereka membunuh diri mereka sendiri. Jadi ini mah apa ba'da apa qobla ini tadi? Karena ba'da ini ya, tapi kalau begini kayaknya qobla ya. Kayaknya qobla. Al-qaulu tsani anna hadhil waqi'ah kanat ba'dal qatl. Berarti tadi qobla, ini salah tuh. Kanat ini ba'da, harusnya qobla berarti. Ini ba'da.
Hadhil waqiah kanat badal qatli qala as-sudi lamma taba banu Israil min ibadatil ijli bi an qatalu anfusahum amarallahu taala ayyatiyahum Musa fi nasin min bani Israila ya'tadiruna ilaihim min ibadatihimul ijla. Bahwa kejadian ini setelah kejadian membunuh itu. Ini kata as-sudi, tatkala bani Israil itu taubat dari menyembah patung anak sapi. Bahwa kejadiannya itu mereka membunuh diri mereka sendiri sebagaimana telah disebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Nabi Musa mendatangi mereka finasin min bani Israila ya'tadiruna ilaihi min ibadatihimul ijla. Jadi supaya Nabi Musa datang membawa orang-orang sasadu ke Allah gitu. Ya sekarang membunuhnya kan sudah sasaduna acan. Boleh buka hutang 2 juta, genep tahun itu mayar. Kira aku ukur transfer teu sopan sasadu. Sasadu aja. Udah perlu sasadu aja. Sasaduan itu datang. Ya sasadu itu apa ya? Itidar tamat ya tamat. Sarwaliurna deh tamat. Ya kayak itu bukan apa mengemukakan alasan begitu itidar itu. Mengemukakan alasan. Jadi, ta'adzur mengemukakan alasan. Faktaru Musa sab'ina rajulan, maka Nabi Musa memilih 70 orang buat tamada itu. Falamma atuturo qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Maka tatkala mereka mendatangi Tur, mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah secara nyata. Tuh geus kafir deui wae. Kami tidak akan beriman kepadamu. Iya kan? Kan sama gitu juga udah kafir tuh. Padahal itu 70 orang yang paling bagus. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Fa akhadatkumus sa'iqatu wa matu. Maka datanglah petir, mati semua. Faqama Musa yabki, maka berdiri dari Musa nangis. Ya Allah, biar saya kasih paham dulu. Jangan dulu diambil nyawanya. Biar saya kasih paham dulu. Orang kan kalau dikasih paham dulu enak ya. Sini saya kasih paham. Kayak orang-orang pendukungnya iman itu banyak yang gak paham. Ini kalau zaman Nabi Musa. Udah disambar petir itu udah. Jangan. Kita kasih apa? Paham dulu. Coba kita ngobrol. Nah, kalau udah dikasih paham, gak paham. Biar sama saya kasih coet. Aduh, banting. Tuman. Karena Musa nangis, ya Allah jangan dulu lah. Gitu. Ini kan saya Rasul, gurunya. Biar saya kasih paham. Ya Rabbi, madza aqulu li bani Israil ya Allah. Apa yang saya harus katakan kepada Bani Israil? Fa inni amartuhum bil qatli tsumma ikhtartu min baqiyatihim haula. Aku kan sudah menyuruh mereka itu supaya membunuh. Kemudian aku membunuh dari yang tersisa itu 70 ini. Maka jika aku kembali kepada mereka dan tidak ada tersisa satu orang pun yang aku bawa balik, terus aku mau mengatakan apa kepada mereka? Berarti perkataan ini sahih dari 2 riwayat ya. Ada dua-duanya tuh. Fauhallahu ila Musa anna haula isab'in mimman ittakhadul ijla ilahan. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa yang 70 ini mereka itu juga dulunya itu termasuk orang yang menyembah anak sapi. Cuman Nabi Musa itu nggak tahu. Kirain ini yang paling bagus yang orang Niron ujian ya mah. Nah, ujianan Niron menang nemplek di babaturan. Hari dilepang ke den, hari hasil Niron. Ayo tak apalah Nabi Musa mah. Nabi Musa nggak tahu. Fawallahu ila Musa annahu la isab'in mimman ittakhadul ijla ilahan. Faqala Musa in hiya illa fitnat. Ila qawli inna hudna ilai. Thumma innahu ta'ala ahyahu faqamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka. Kemudian mereka bangun. Wa nazara kullu wahidin minhum ilal akhar kayfa yuhyihillahu ta'ala. Dan masing-masingnya itu saling melihat bagaimana dihidupkannya. Jadi kesadarannya itu kelihatan. Dia aja bangun sendiri, dia pun ngelihat orang-orang dibangunkan. Faqalu ya Musa innaka la tas'alullaha syai'an illa a'taka fad'uhu yaj'alna anbiya. Nah, sesudah bangun semua, mereka masih boleh bertanya, ya Musa,
Kamu mah bener minta sama Allah teh ijabah. Minta kita hidup lagi. Pengen jadi nabi dong. Minta jadi nabi. Koplok. Geus kamalinaan di Bani Israil. Udah dihidupin. Minta jadi nabi. Coba gimana Nabi Musa responnya? Fada'ahu bidzalika. Dipintain sama Nabi Musa itu. Fa'ajaballahu da'watah. Diijabah doanya. Jadi nabi. Yang 70 ini. Wa'lam. Jadi nabi. Kurang terima. Kamar gede. Ini adalah apa? Kabar besar untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini umatnya Nabi Musa yang mana muttafaqun alaih, umatnya Rasulullah SAW itu lebih mulia daripada umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa ini sebegini bedegongnya, udah tadinya menyembah patung anak sapi, sama Nabi Musa salah dipilih, dibawa ke Tur, minta ngelihat Allah dimatiin, udah dimatiin dibangkitin, udah dibangkitin dihidupin lagi, minta jadi nabi dipintain sama Nabi Musa, diijabah. Ya, kita mengaji tauhid kan gak minta ya, gak minta ngelihat Allah kan, gak minta. Ya, bi barokati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan orang sadayana husnul khotimah. Jangan minta jadi nabi pada geus terjebak deui. Ya, jadi wali atulah minimal atuh teh jadi wali ge husnul khotim. Eta tujuan utama. Ya, bi barokati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam annahu laisa fil ayati mayadullu ala tarjihi ahadil qaulaini alal akhar. Dan ketahuilah olehmu di dalam ayat ini tidak ada mentarjih. Mana sih ini sebelum atau setelah? Gak ada yang bisa ditarjih. Udah kemungkinannya bisa dua itu. Wa kadzalika laisa fiha mayadullu ala annal ladzina sa'alur ru'yata humul ladzina abadul ijla au ghairuhum. Dan yang meminta ini apakah dia yang menyembah anak sapi atau yang tidak? Itu pun tidak ada tarjih. Mudah-mudahan orang sadayana diampunkan ke Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ayo perterusan saya. Ya perterusan. Mudah-mudahan di majelis atau kafaratul kerapatan orang sadayana moga jantan wasilah kepada orang sareng solehin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.